Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Lestari. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Maliku Saleh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah psikologi sosial yang diampu oleh Pak Safwan. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul pola asuh otoriter mempengaruhi emosi pada anak usia remaja. Pada umur berapa sih usia remaja itu? Jadi usia remaja itu dianggap sebagai masa badai dan tekanan. Usia remaja umumnya antara 12 tahun hingga 21 tahun. Rentan waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas 3, yaitu 12 sampai 15 merupakan masa remaja awal, 15 sampai 18 merupakan masa remaja pertengahan, dan 18 sampai 21 tahun merupakan masa remaja akhir. Nah, adapun ciri-ciri remaja yang pertama itu ada masa remaja adalah masa yang paling penting. Mengapa dikatakan demikian? Karena masa remaja ini anak-anak mengalami banyak perubahan dan memberikan dampak langsung kepada individunya. Yang kedua itu masa remaja sebagai periode pelatihan. Di sini remaja mengalami perkembangan dari masa anak-anak dan belum dianggap sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas. Keadaan ini memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang sesuai dengan dirinya. Nah, yang ketiga itu masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu perubahan pada emosi, tubuh, minat, peran, perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan. Yang keempat itu masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan. Ini dikarenakan remaja sulit diatur, cenderung berperilaku kurang baik. Yang keenam, remaja adalah masa yang tidak realistis. Artinya remaja ini cenderung memandang kehidupan dari kacamata berwarna merah jambu saja, maksudnya kayak melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagai yang orang inginkan. Yang ketujuh, masa remaja adalah masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan atau kesulitan di dalam usaha menimbulkan kebiasaan pada usia sebelumnya. Nah, selanjutnya pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan interaksi antara orang tua dengan anaknya selama masa pengasuhan. Nah, pola asuh orang tua merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan kepribadian anak, di mana keluarga adalah lingkungan pertama yang menerima kehadiran anak. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pola asuh otoriter. Jadi, pola asuh otoriter merupakan penerapan peraturan yang ketat dari orang tua kepada anaknya, serta tidak memberi kesempatan anak untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, pola asuh otoriter merupakan pola asuh orang tua yang penerapan aturan dan batasannya mutlak ditaati. Jadi tanpa memberi kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Selanjutnya, adapun penjabaran konsep dari karya tulis ilmiah saya, salah satu pengaruh perubahan emosi pada remaja dari pola asuh otoriter ini dapat memunculkannya perilaku agresif atau perilaku yang mengarah ke arah negatif pada remaja. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya seperti keluarga. Seperti yang kita tahu tadi,
Kalau lingkungan keluarga ini adalah lingkungan pertama yang diterima oleh anak. Sehingga jika pola asuh orang tua terlalu keras atau otoriter, maka dapat menyebabkan anak menjadi tidak percaya diri, menjadi agresif, bersikap menunggu perintah. Maksudnya dia tidak dapat menentukan pendapatnya sendiri karena dia tidak percaya. Karena biasanya orang tua yang memberikan pola asuh otoriter, biasanya mereka akan menunjukkan pilihan mereka. Anak dipaksa untuk mengikuti pilihan mereka, sehingga ketika mereka beranjak dewasa, mereka biasanya tidak mampu dalam menentukan keputusan sendiri. Nah, selanjutnya adapun perkembangan tingkah laku agresif pada anak, seperti yang tadi kita bilang, jika perkembangan agresif dapat dipengaruhi oleh orang tuanya. Harlock menjelaskan bahwa pola asuh otoriter merupakan penerapan peraturan yang ketat dari orang tua kepada anaknya, serta tidak memberi kesempatan pada individu untuk mengemukakan pendapatnya, di mana pola asuh otoriter ini pola asuh orang tua yang memaksakan kehendak mereka kepada anak-anaknya. Orang tua yang otoriter menetapkan batasan-batasan yang sangat tegas kepada anak. Harlock juga menambahkan bahwa anak dari pola asuh otoriter seringkali tidak merasa bahagia. Mereka akan merasa minder terhadap orang lain yang memiliki kebebasan. Orang tua yang model pengasuhannya otoriter biasanya cenderung menuntut anaknya patuh kepada segala aturan tanpa ingin tahu alasan-alasan anak saat dia melenceng dari aturan keluarga. Disiplin yang kaku, meski niat mereka baik, namun dari perilaku otoriter ini bukannya membuat anak menjadi taat, bahkan anak dengan pola asuh otoriter bisa saja menunjukkan perlawanan secara terang-terangan, atau mereka pura-pura taat. Anak menjadi pasif, anak menjadi tidak memiliki inisiatif. Nah, selanjutnya itu ada analisis konsep. Dalam analisis konsep, yang pertama itu ada faktor-faktor timbulnya agresi pada remaja. Faktor-faktor tersebut antara lain berasal dari pengaruh keluarga, pengaruh subkultural, atau komunikasi atau kontak langsung yang berulang kali terjadi antara sesama anggota masyarakat di lingkungan anak itu tinggal. Salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya agresif dalam penelitian itu yaitu dorongan biologis agresif, proses belajar, pengalaman, dan dorongan eksternal dari lingkungan sekitar. Nah, adapun ciri-ciri pola asuh otoriter. Yang pertama itu ada memperlakukan anaknya dengan tegas, suka menghukum anak yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua, misalnya kurang memiliki kasih sayang, kurang simpatik, dan mereka biasanya mudah menyalahkan segala aktivitas anak, terutama anak ingin berlaku kreatif. Selanjutnya memasuki bab 3, yaitu ada metode analisis.
penjelasan mengenai metode. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif adalah metode penelitian yang sifatnya deskriptif dan menggunakan analisis, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan teori. Metode penelitian kuantitatif bersifat subjektif dari sudut pandang partisipan secara deskriptif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Jadi tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data secara lengkap. Nah, adapun karakteristik dari metode kuantitatif adalah bahwa lingkungan alam sebagai sumber data, yaitu berbagai peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan situasi sosial. Poin selanjutnya itu ketepatan metode. Menurut saya metode yang penulis gunakan sudah tepat, karena penulis ingin menganalisis suatu perilaku emosi berupa agresif yang dapat diukur menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan dan observasi wawancara. Poin selanjutnya itu ada keterangan analisis. Dalam tahapan analisis, penulis sebelumnya menyiapkan kerangka analisis yang akan digunakan. Oleh karena itu, penulis menyiapkan landasan teoritis untuk digunakan sebagai acuan. Selain itu juga digunakan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan kuesioner. Nah, kita memasuki bab keempat, yaitu hasil pembahasan. Dari hasil observasi serta wawancara, saya mendapatkan hasil bahwa anak dengan pola asuh otoriter lebih cenderung pendiam dan tidak percaya diri. Namun ketika ketenangan mereka diganggu, emosi mereka biasanya lebih agresif dari anak-anak lainnya. Mereka biasa mendapatkan pola asuh otoriter dari orang tuanya, cenderung selalu menerima segala ucapan, perkataan maupun kehendak orang tua yang keras, sehingga mereka mudah marah ketika ketenangannya diusik oleh orang lain. Jadi lokasi studinya itu, lokasi yang saya gunakan dalam analisis ini adalah lingkungan sekitar saya, yaitu tepatnya di daerah Penaron. Tahapan dan langkah studi. Pada tahapan persiapan, saya mencari teori terlebih dahulu untuk diterapkan dalam tema yang akan saya analisis. Kemudian saya mencari responden yang saya gunakan sebagai observasi dan wawancara saya. Nah, poin selanjutnya ada realitas studi. Realitas studi ini menunjukkan bahwa anak dengan pola asuh otoriter cenderung tertekan dalam hidupnya. Mereka bahkan bisa memberontak secara terang-terangan, seperti kurangnya kebebasan. Ketika anak dengan pola asuh otoriter yang awalnya diberikan batasan-batasan dan tidak merasa bebas, ketika mereka diberi kebebasan, biasanya mereka akan menggunakan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang lebih mengarah ke arah negatif. Sehingga ketika mereka keluar, mereka tidak memiliki arah yang tidak tepat. Oleh karena itu, mereka malah mengikuti pergaulan yang salah. Namun mereka menganggap pergaulan itu menyenangkan. Memasuki pembahasan. Harlock menjelaskan bahwa pola asuh otoriter merupakan penerapan yang ketat dari orang tua pada anaknya, serta tidak memberi kesempatan pada individu untuk mengemukakan pendapatnya. Pola asuh otoriter ini merupakan pola asuh orang tua yang menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak. Orang tua model otoriter cenderung menuntut anaknya harus mematuhi semua peraturan yang dibuatnya. Selanjutnya, jadi pola asuh otoriter orang tua ini akan terlihat dari adanya aspek-aspek berikut.
Yang pertama itu ada aspek tuntutan, aspek kontrol, aspek respon, dan aspek penerimaan. Jika dikaitkan dengan realitas studi tadi, perilaku otoriter orang tua akan membuat anak menjadi pribadi yang bermasalah. Seperti ketika anak merasa kurangnya kebebasan. Ketika mereka diberi kesempatan untuk bebas, biasanya mereka akan menggunakan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang lebih mengarah ke arah negatif. Karena sebelumnya mereka merasa terkurung, sehingga ketika mereka keluar, mereka tidak memiliki arah yang tepat untuk bergaul, sehingga bisa saja mereka bergaul dalam lingkungan yang salah. Selanjutnya ada bab 5, yaitu penutup. Yang pertama itu ada kesimpulan. Jadi, gaya pengasuhan otoriter yang mengekang sangat tidak efektif diterapkan dalam sebuah keluarga. Karena gaya pengasuhan otoriter yang menuntut, memaksa, dan tidak hangat akan membuat anak menjadi menutup diri. Apalagi gaya pengasuhan ini diterapkan pada remaja yang sudah mengalami badai emosi. Hal tersebut dapat memicu datangnya stres dan dapat menyebabkan anak memberontak, sehingga mereka dapat memilih pergaulan yang salah yang mereka anggap bebas dan menyenangkan. Saran saya, perlu adanya kehangatan dalam keluarga, komunikasi yang baik, dan mendidik anak yang sedang berada dalam fase badai emosi ini. Emosi anak pada usia remaja belum stabil, sehingga bimbingan serta arahan dari keluarga sangat dibutuhkan. Sekian presentasi dari hasil karya tulis ilmiah saya. Maaf bila banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang tepat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.